Halo guys, selamat berjumpa lagi di channel kesayangan kita ini, channel yang membahas tentang berbagai hal yang paling di dunia. Kami membahas yang paling besar, paling tinggi, paling sulit, paling mahal, dan lain sebagainya. Di video kali ini guys, kita akan memberikan informasi yang pastinya sangat recommended untuk kalian ketahui, yaitu tentang 10 bahasa yang paling sulit dipelajari di dunia. Nah, bagi kalian yang penasaran, bahasa apa saja yang sangat sulit untuk dipelajari di dunia ini, maka jangan lupa guys untuk memberikan dukungan sebelumnya kepada channel kami ini dengan cara like, komen, subscribe, dan juga berbagi di media sosial. Terima kasih. Kemampuan berbicara dalam berbagai bahasa akan membuat seseorang lebih maju jika dibandingkan penutur tunggal. Ini akan membuat seseorang lebih memahami akan budaya suatu negara, atau akan lebih memberikan kemudahan dalam berkomunikasi untuk menjalankan bisnis misalnya. Selain itu guys, mempelajari bahasa baru akan meningkatkan pandangan seseorang terhadap dunia, meningkatkan komunikasi nonverbal, dan membantu otak untuk beradaptasi dan merespon keadaan baru tersebut. Seperti diketahui, apabila saat ini ada 6 bahasa internasional, yaitu bahasa Inggris, Prancis, Arab, Spanyol, bahasa Jerman, dan bahasa Portugis. Maka bagi para pemula guys, mempelajari bahasa seperti Inggris mungkin akan terasa menarik dan lebih mudah. Namun ternyata di dunia ini ada sejumlah bahasa yang sangat sulit untuk dipelajari. Maka oleh karena itu, seperti dikutip dari berbagai sumber di internet, berikut adalah 10 bahasa asing yang paling sulit dipelajari di Asia ternyata mendominasi, yang kami rangkum dari berbagai sumber di internet di tahun 2024. Yang pertama, bahasa Mandarin. Meskipun merupakan bahasa ibu yang paling banyak digunakan di dunia, ternyata bahasa Mandarin menduduki peringkat teratas dalam daftar bahasa yang paling sulit dipelajari guys. Bahasa ini membutuhkan hafalan ribuan karakter khusus. Bahasa tonal juga mempunyai 4 nada, sehingga satu kata dapat diucapkan dengan 4 cara berbeda, sedangkan setiap pengucapan mempunyai arti yang berbeda-beda guys. Selanjutnya di urutan nomor 2, bahasa Arab. Bahasa Arab termasuk dalam salah satu bahasa internasional. Bahasa ini mempunyai 28 huruf aksara, ditulis dari kanan ke kiri, dan tidak termasuk sebagai besar huruf vokal dalam kata-kata. Ada juga berbagai bunyi yang dibuat dalam bahasa tersebut yang tidak ada di banyak bahasa lain. Secara tata bahasa guys, kata kerja seringkali muncul sebelum subjek, padahal terdapat banyak bentuk kata ganda selain bentuk tunggal dan juga jamak. Selanjutnya di urutan nomor 3, bahasa Jepang. Salah satu aspek yang paling menantang dalam belajar bahasa Jepang adalah sistem penulisannya, yang berisi puluhan ribu karakter yang disebut kanji guys. Konsep lain yang menarik namun asing bagi masyarakat dan juga sulit dituturkan dalam bahasa Inggris, misalnya adalah penekanan pada ucapan yang penuh hormat, dikenal sebagai keigo. Cara Anda mengucapkan sebuah kata guys bergantung pada formalitas suatu situasi. Hasilnya satu kata mampu menghasilkan sampai 10 terjemahan yang berbeda. Selanjutnya di urutan nomor 4, bahasa Korea. Meskipun mempunyai sistem penulisan yang dianggap paling logis di dunia, dengan alfabet yang hanya terdiri dari 24 simbol, 10 diantaranya adalah vokal dan 14 konsonan, bahasa Korea tetap merupakan tantangan untuk dipelajari. Begitu banyak kata yang terdengar sangat mirip satu sama lain, dan karena tidak ada karakter, lebih sulit memvisualisasikan untuk tujuan menghafal. Struktur kalimat bahasa Korea juga sangat berbeda dengan bahasa Inggris. Dalam bahasa Korea, itu adalah subjek, objek, kata kerja. Tidak seperti dalam bahasa Inggris yang merupakan subjek, kata kerja, dan objek. Selanjutnya di urutan nomor 5, bahasa Thailand. Bahasa Thailand merupakan bahasa yang bernada. Untuk memahaminya guys, kalian harus mengenali tinggi nada dalam kaitannya dengan konteks dunia dan kalimat secara keseluruhan. Bahasa tersebut mempunyai 5 nada, beberapa diantaranya tidak ditemukan dalam bahasa Inggris. Selain itu guys, bahasa Thailand mempunyai aksara sendiri dengan 44 konsonan, 18 vokal, dan 6 diftong yang harus dihafal. Selanjutnya di urutan nomor 6, bahasa Vietnam. Sebagai bagian dari rumpun bahasa Austroasiatik, bahasa Vietnam juga sulit diucapkan guys, karena pengucapannya yang asing bagi penutur bahasa Inggris. Bahasa ini mempunyai 6 variasi nada yang ditentukan oleh diakritik.
Bahasa ini pun mempunyai banyak bunyi vokal yang dianggap sulit dikuasai oleh sebagian besar penutur bahasa Inggris. Selanjutnya di urutan nomor 7 bahasa Hindi. Berasal dari bahasa Sanskerta kuno di Asia Selatan. Bahasa Hindi merupakan bahasa fonetik, tetapi banyak bunyi yang asing bagi penutur bahasa Inggris. Sementara itu guys, bahasa Hindi versi tertulis yang ditulis dalam aksara Dewanagari tidak mempunyai tanda petik tertentu yang dapat membantu pelajaran lebih memahami cara mengucapkan kata-kata. Bahasa yang sangat halus juga menampilkan perubahan kecil dalam suara dan juga konteks. Selanjutnya di urutan nomor 8 bahasa Islandia. Bahasa Islandia tetap menjadi salah satu bahasa yang paling sulit dipelajari. Hal ini masuk akal dikarenakan bahasa tersebut tidak berubah sejak digunakan di abad ke-9 dan juga abad ke-10. Bahasa kuno terdiri dari kata-kata yang sangat panjang, sedangkan suku kata tertentu diucapkan sepenuhnya berbeda dari suku kata bahasa Inggris pada umumnya. Selanjutnya di urutan nomor 9 ada bahasa Hongaria. Bahasa Hongaria adalah bahasa aglutinatif, artinya alih-alih mengandung proposisi individual, prefiks dan sufiks ditambahkan ke dalam kata. Seringkali satu kata dalam bahasa Hongaria sama dengan satu kalimat utuh. Namun, satu kata itu sangat panjang guys. Kata terpanjang dalam bahasa Hongaria memang sulit untuk diucapkan. Selanjutnya di urutan yang terakhir dari 10 bahasa asing yang paling sulit dipelajari, yaitu di urutan nomor 10 bahasa Finlandia. Bahasa Finlandia Ugrik. Bahasa Finlandia mempunyai konjugasi kata kerja yang rumit, sistem kasus, gradasi konsonan, dan klitik. Misalnya 15 kasus tata bahasa berarti bahwa perubahan sekecil apapun di akhir sebuah kata dapat mengubah maknanya. Nah sementara itu guys, akhiran kasus ditambahkan ke dasar kata sebagai sufiks. Akhiran ini dipakai untuk menyatakan hal yang sama dengan proposisi dalam bahasa Inggris. Nah itu lagi 10 bahasa asing yang ternyata paling sulit dipelajari di dunia. Semoga bisa menjadi referensi untuk kalian semua. Terima kasih.